Review Wuling Cortez City Type S, MPV keluarga nyaman. Kalau kamu cari mobil keluarga yang bongsor sekelas Toyota Innova, tapi harganya cuma 200 jutaan rupiah, maka Wuling Cortez City Type S perlu dipertimbangkan. MPV merek Cina tersebut memang masuk sebagai varian termurah dari Cortez City. Tapi soal kenyamanannya sebagai sebuah MPV, tidak perlu diragukan. Kami sudah merasakan sendiri sensasi berkendara bersamanya selama 1 minggu penuh berkeliling Jabodetabek sembari melakukan review Wuling Cortez City ini. Review Wuling Cortez City. Kelebihan mobil ini bukan cuma bandrol murah dan nyaman, tapi juga fitur-fitur yang ditawarkan. Contohnya untuk Type S dengan transmisi CVT seperti yang kami test drive. Bangku baris keduanya sudah pakai konfigurasi Captain Seat. Lalu joknya dibalut kulit. Soal performa mesin pun terbilang istimewa. Maklum Wuling Cortez City sudah dilengkapi induksi turbo. Di atas kertas, performanya bahkan melebihi Toyota Innova. Mau tahu lebih lengkap tentangnya? Adakah kekurangannya? Simak review Wuling Cortez City Type S berikut ini. Kabin mewah untuk keluarga. Review Wuling Cortez City Type S yang pertama bakal membahas soal kabin. Ketika buka pintu, kamu bakal disambut warna jok cerah yang membuat kesan mewah kental terasa. Ditambah lagi pada dashboard tengah ada jam analog, sehingga aura mobil Eropa kuat terpancar. Walau sebenarnya ini merek Cina. Kemudian fitur-fitur modern seperti head unit layar sentuh, audio steering switch, dan engine start-stop button sudah tersedia. Tentu mobil yang menyandang predikat varian paling rendah ini terasa berkelas. Saat berada di baris kedua, unsur kenyamanan semakin kuat. Ada konfigurasi Captain Seat. Joknya cukup besar, lalu ada tambahan handrest di masing-masing bangku. Alhasil membuat duduk di sana terasa rileks. Di bangku baris ketiga pun rasanya masih nyaman buat orang dewasa duduk. Headroom dan legroom yang luas jadi salah satu alasannya. Kemudian tiap jok juga disediakan headrest. Kenyamanan kabin Wuling Cortez City juga didukung AC double blower. Lalu di bangku baris pertama dan kedua tersedia USB charger. Sayangnya pada baris ketiga, tidak tersedia. Jok telah dibalut kulit, pun bisa jadi kelebihan lain. Terlebih sebagai mobil keluarga, tumpahan makanan dan minuman pasti sering terjadi saat membawa anak-anak. Dengan jok kulit, kotoran tersebut bisa dibersihkan dengan mudah. Lalu bantingan suspensi mobil ini terasa lembut. Alhasil saat melewati jalan bergelombang, penumpang di dalam kabin merasa nyaman. Tidak ada pula goncangan berarti yang bisa mengocok perut. Padahal Type S belum menggunakan suspensi belakang independen seperti di Type Liter atau varian tertinggi. Meski demikian, hasil review Wuling Cortez City Type S yang kami lakukan menjadi bukti bahwa bantingan suspensinya sudah cukup berkualitas. Performa mesin mantap. Walau tampilannya sebuah MPV keluarga, namun jangan remehkan performa mobil ini. Dari hasil review Wuling Cortez City Type S, kami merasakan langsung kehebatan mesin 1.5 liter turbo yang digendongnya. Ketika pedal gas diinjak dalam, kemudian turbonya aktif, maka akselerasi instan langsung bisa kamu dapat. Performa mantap ini bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menyalip kendaraan lain, serta melibas tanjakan. Jika benar-benar ingin memaksimalkan kemampuan mesin turbo Wuling, kamu bisa gunakan mode berkendara S atau Sport. Di mode ini, review Wuling Cortez City mengungkap injakan gas terasa semakin responsif karena putaran mesin dioptimalkan untuk mengaktifkan turbo. Efeknya suara meraung-raung bakal kamu peroleh. Lalu bila ingin melaju santai, juga tidak masalah. Cukup injak pedal gasnya sedikit saja dan pastikan ada di mode berkendara D, maka transmisi CVT bisa menyesuaikan agar akselerasinya jadi santun. Bahkan kalau kamu memang tidak ingin memacu terlalu cepat, manfaatkan saja mode berkendara Eco. Hal ini berefek ke penggunaan turbo yang ditunda. Konsumsi bahan bakar pun bisa lebih ditekan. Kekurangan Wuling Cortez City Type S. Adakah kekurangan mobil MPV dari Wuling ini? Tentunya sebagai varian paling rendah, banyak fitur disunat dibandingkan Type Liter. Sebut saja sunroof, sensor parkir, electric parking brake, PPB, hilang. Salah satu yang paling terasa mengurangi kenyamanan adalah tidak ada sensor parkir. Maklum bodi Cortez City cukup bongsor. Jadi saat melewati jalan sempit atau parkir mundur, perlu penyesuaian, terlebih untuk kamu yang biasa mengendarai mobil berdimensi ringkas.
Memang Wuling sudah memberi kamera parkir. Hanya saja tanpa kehadiran sensor parkir yang bisa memberi peringatan lewat suara, terasa kurang lengkap. Fitur keselamatannya juga banyak hilang dibanding Type Liter. Sebut saja Brake Assist, BA, Electronic Stability Control, ESC, dan Automatic Vehicle Holding, AVH, harus dinonaktifkan. Kemudian lampu depan juga masih mengadopsi bohlam. Pencahayaannya pun kurang terang saat malam hari. Di sisi lain, dalam hal eksterior, varian Type S ini belum dilengkapi pelek two-tone. Tapi lagi-lagi, semua kekurangan tersebut bisa dimaklumi jika melihat harga Wuling Cortez City Type S CVT selaku mobil yang kami tes 3D cuma Rp233 juta, Poter Jakarta, atau setara Toyota Avanza Veloz. Padahal dari sisi kenyamanan bisa disetarakan dengan Toyota Innova. Sekarang setelah mengetahui review Wuling Cortez City Type S secara lengkap, apakah kamu tertarik memilikinya?